warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran PAI, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 5 mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, jadi silakan buka buku paket PAI-nya pada bab 5. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang sujud. Nah, apa sih sujud itu? Nah, sujud merupakan satu bentuk kepasrahan kita dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas mengenai sujud. Nah, kemudian macam-macam sujud. Nah, dalam setiap sholat pasti kita melakukan sujud. Nah, seperti yang kita akan bahas ini, di sini ada banyak macamnya, itu ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Nah, masuk ke dalam pembahasan sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Nah, ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Nah, jadi sujud syukur ini dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukannya ketika ia mendapatkan suatu kenikmatan, atau sama saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang B, dasar hukum sujud syukur. Adapun hukum sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Bakrata anna nabiyya kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukra lillahi. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, itu jadi dasar hukumnya ini sudah ada disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sidin. Nah, jadi hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Kemudian yang C, sebab-sebab melakukan sujud syukur. Nah, sebabnya di sini ada dua macam. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu apabila kita mendapatkan nikmat atau mendapat kabar yang menggembirakan, nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilakukan dengan sujud syukur. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, terhindar dari bahaya. Nah, bagaimana maksudnya itu? Jadi terhindar dari bahaya ini misalkan ada suatu bencana ketika itu terjadi. Nah, namun kita lepas dari bencana tersebut. Nah, maka kita harus bersyukur dengan sujud syukur tadi karena sudah terhindar dari bahaya. Selanjutnya yang D, tata cara melakukan sujud syukur. Nah, adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Nah, ada doanya di bawah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi ketika sujud kalian membaca itu ya. Kemudian habis itu duduk kembali dan kemudian salam. Selanjutnya ada hikmah sujud syukur. Nah, jadi hikmah sujud syukur ini di sini ada 4 macam. Yang pertama, terhindar dari sombong. Bagaimana maksudnya itu? Nah, jadi orang yang mendapatkan nikmat atau kelebihan dan jika tidak berhati-hati akan lupa diri sehingga menjadi angkuh. Nah, jadi jika orang sudah melakukan sujud syukur ini, insya Allah ia tuh terhindar dari sifat sombong dan angkuh tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Jadi ketika orang melakukan sujud syukur ini memperoleh kepuasan batin itu tersendiri. Nah, kemudian yang nomor 3, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sujud syukur itu, kita akan mendapatkan nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bersyukur lawan sidin ketika kita mendapat kabar gembira atau apa itu hadiah, pokoknya nikmat. Nah, Allah akan memberikan kita kenikmatan yang lebih.
Nah, kemudian yang keempat, merasa dekat dengan Allah. Nah, kenapa dikatakan dekat? Karena kita sujud. Sujud itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jika kalian mendapat kabar gembira atau terhindar dari musibah, maka lakukanlah sujud syukur dan bacaan tadi yang di atas. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sujud syukur. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang sujud sahwi. Nah, apa sih sujud sahwi itu? Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, jadi sujud sahwi ini sujud apabila kalian lupa atau ragu-ragu ketika dalam rakaat sholat. Nah, jadi itu pengertian sujud sahwi. Kemudian yang B, dasar hukum sujud sahwi. Nah, hukumnya ini adalah sama kayak sujud syukur juga, yaitu hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis An Abi Sa'id Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla thalathan aw arba'an falyatrahi syaqqa sakka wal baini wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Riwayat Ahmad dan Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, jadi hukumnya adalah sunnah juga. Oke. Nah, selanjutnya yang C, sebab-sebab sujud sahwi. Nah, jadi kenapa kita melakukan sujud sahwi? Ya pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya di sini ada 5 macam. Yang pertama, lupa melakukan ruku, itidal atau sujud. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Nah, jadi kalian ragu atau kada ingat berapa rakaat sudah aku sembahyang nih. Nah, jadi ragu kalau, maka lakukan sujud sahwi. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Nah, ini ketika sholat subuh ada doa kunut, Allahumma dini fiman hadait, dan sampai selesai. Jika kada ingat itu, maka wajib sunnah juga melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini biasanya di rakaat kedua. Kemudian yang kelima, kelebihan atau kekurangan. Nah, ini jika kalian ragu nih, kelebihan dan kekurangan itu misalkan aku sudah berapa rakaat sembahyang nih, 5 rakaat kah atau hanya serakaat. Nah, jadi ragu-ragu loh, maka dilakukan juga sujud sahwi. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya yang D, tata cara sujud sahwi. Nah, 1, setelah selesai membaca tahiyat akhir. Nah, ini jika kalian tidak ingat tadi apa ragu-ragu yang sebab-sebab tadi itu, nah, maka kalian sujud sahwi. Tata caranya ini, caranya yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung saja membaca sujudnya lo, subhanallah yanamu walayashu. Nah, kemudian bangun, Allah Akbar, kemudian duduk sebentar, kemudian takbir lagi, Allah Akbar, dan lanjutkan sujud dengan doa. Jadi 2 kali melakukan sujudnya ini 2 kali dan membaca ini subhanallah yanamu walayashu. Oke, bisa dipahami. Kemudian duduk, bangun pulang, kemudian salamnya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu tata cara sujud sahwi. Semoga kalian mengerti. Kemudian yang E, hikmah melakukan sujud sahwi. Nah, jadi ada hikmahnya juga jika kalian melakukan sujud sahwi ini. Yang pertama, manusia itu atau kita tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh. Kenapa? Karena manusia adalah tempatnya salah dan bisa lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dan membaca istighfar. Nah, jadi itu hikmahnya. Kemudian ada juga hikmah selanjutnya, itu memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Nah, bagaimana maksudnya ini? Nah, jadi memahami bahwa orang lain juga bisa salah ini maksudnya jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam kita diajarkan untuk segera memberi maaf. Jadi hikmahnya ini itu
jika ada orang lain bisa salah lo, kita harus memberi maaf. Nah, seperti begitu mengenai hikmah melakukan sujud sahwi ini. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita telah membahas mengenai sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian baca lagi buku paket painya mengenai sujud sahwi dan sujud syukur, dan juga kalian dengarkan video penjelasan dari kakak ini. Jika kalian ada yang ingin bertanya karena tidak paham, silahkan kalian tanyakan lewat komentar. Jangan pernah malu untuk bertanya. Nah, jadi itu tadi kita sudah membahas tentang ada pengertian sujudnya, ada sebab-sebabnya, ada tata cara, dan juga hikmah. Nah, kemudian ada dalil juga dari hadis-hadis. Nah, jadi itu mengenai penjelasan materi pada hari ini dari kakak. Nah, mungkin itu saja. Kakak minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan penjelasan. Oke, Bapak akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.